Ren, minyak apa yang wangi? Ini, minyak ini. Itu pantun atau bukan? Bukan pantun. Oh, jadi maksudnya gimana? Sok coba gimana? Oh, jadi sebenarnya kita itu lagi ada di sekolah yang bisa ngerubah minyak jelantah jadi sabun loh. Gimana caranya? Gimana caranya ya? Ikutin kita yuk. Iya. Hai sobat semua, mari cinta lingkungan dan belajar bersama Sobat Citarum. Bu, kita bawa minyak jelantah ya? Iya, katanya minyak jelantah ini bisa jadi sabun ya? Iya, betul. Gimana caranya, Bu? Jadi memang kalau di Sekolah Alam Karawang ini kami memiliki proyek-proyek per kelas, proyek lingkungan ya. Jadi memanfaatkan limbah yang ada di sekolah kemudian kami olah. Nah, salah satunya adalah proyek kelas 9. Di sini adalah mereka mengolah minyak jelantah menjadi sabun. Nah, Sobat Citarum melihatnya ini adalah sabun yang udah cantik ya Ren ya? Udah Iya. cantik, udah wangi dan bersih pastinya. Ternyata prosesnya dari minyak jelantah. Boleh Ibu dijelasin seperti apa sih proses pertamanya, Bu? Setelah minyak jelantahnya ada, ini kita dipakai arang, bisa dilihat di sini. Ini adalah proses penyaringan dari zat-zat. Kan biasanya kalau minyak jelantah suka goreng ikan atau goreng apapun ya, itu supaya nyaring. Jadi nanti zat-zatnya itu tuh nempel di si arang. Oh, jadi biar bening lagi ya, Bu ya? Bening sih tidak, cuman terikat. bersih ya, Iya, aroma, ikut. aroma. Iya, aromanya juga. Nanti proses perendaman dengan arang ini sekitar seminggu atau ya supaya lebih efektif 3 hari pun bisa. Cuman mungkin supaya lebih aromanya ikut hilang. Karena biasanya kalau cuma sebentar aromanya masih si sabunnya agak kecium. Agak-agak bau-bau. Kue ikan asin. Iya. Bu, setelah disaring prosesnya apa lagi nih, Nah, Bu? setelah disaring kita ke proses ini. Kita membuat soda api. Jadi melarutkan soda api. Soda apinya 80 gram, airnya 170 gram. Itu kita timbang pakai timbangan. Caranya juga jangan salah. Jangan terbalik, karena kalau salah itu bisa akan meledak atau ada yang ditimbulkan. Harusnya jika sudah ada air dan soda api, airnya disimpan, soda apinya dimasukkan sedikit-sedikit, diaduk seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita belajar, anak-anak juga belajar kimia Nah, juga betul. ya, Bu ya? Nah, karena kan sekolah alam kita semuanya pelajarannya kita masuk kayak gitu. Kalau proses dari awal sampai akhir itu berapa lama, Bu, totalnya? Kalau dari minus dari ini ya, dari Iya, ini 1 minggu tadi ya? Iya, kalau sudah ada arangnya, sudah ada minyaknya, sudah disaringnya, kemungkinan kita biasanya hampir seharian. Hampir 1 hari. Iya, hampir. Misalnya kita mulai dari jam 8, jam 12 itu kita masih ngaduk mijelnya. Oh, Karena kita kan semuanya manual ya, tidak pakai alat. Benar-benar pakai tenaga anak-anak. Jadi dari ngaduknya itu, dari ngaduk mijelnya pun lumayan lama. Sampai ngadon itu tuh, sampai Kayak ngadon bikin kue ya. Iya, betul. Kalau setelah dicetak nih, Bu, ini kan ada yang bentuk karakter ya, Bu ya? Bentuk kotak gitu, dicetaknya Setelah adonannya kental kayak gitu. Jadi udah kalis baru bisa dimasukkan. Dan itu saya masukkan esen jeruk. Jadi setelah adonannya kental kalis itu saya masukkan esen jeruk supaya wangi. Nah, iya. Ini wangi lemon juga ya, Bu ya? Bu, kira-kira nih kalau kita bikin di rumah bisa nggak sih? Bisa banget. Nah, bisa banget nih. Bisa banget. Jadi jangan sampai Sobat Citarum tuh kayak buang minyak jelantah ke, kalau dulu mah apa, solokan gitu ya, solokan saluran rumah, air Bisa gitu. banget. atau tempat cuci piring. Nah, itu jangan, bisa dipraktekkan jadi sabun. Sabun, Jadi iya. gratis ya kalau bikin di rumah mah ya, Bu ya? Tapi ada satu lagi yang ini setelah dicetak, setelah mengeras dicetakan kita keluarkan. Nah, itu tuh ada prosesnya curing namanya. Jadi nggak bisa langsung dipakai karena kan masih ada zat-zat soda apinya ya. Iya. Jadi kita diamkan selama sebulan. Oh, 1 bulan ya. Karena beberapa kali anak-anak megang nih nggak sengaja, itu belum sebulan pas dipegang tuh, Bu, kok masih gatel ya? Gitu. Jadi masih ada zatnya. Oke. Mungkin berarti prosesnya juga harus sesuai ya, Bu ya?
Ibu sama anak-anak nih? Nah, ini di gardening sekolah alam. Jadi anak-anak di sini belajar berkebun. Jadi tidak hanya belajar akademis saja. Jadi anak-anak bercocok tanam. Jadi anak-anak tuh berani kotor-kotoran gitu. Betul. Iya. Prosesnya kita mulai aja Bu ya. Aku udah Iya, nggak sabar nih. Boleh. Bu, ini boleh disiram-siram ya Bu ya? Boleh. Nah, mungkin kalau ini kan air biasa ya. Iya. Nah, ini kebetulan ada POC juga. Wah, Kalau itu dari POC apa? POC Nah, Bu, bukan POC Belanda ini- Bu ya? Iya. POC ini singkatan dari pupuk organik cair, tapi kebetulan ini buatan hasil anak-anak sendiri. Keren. Iya. Bahannya teman-teman masih hafal nggak? Apa enggak? Apa aja? Bahannya dari apa aja teman-teman? Daun kering. Empat. Yang kenceng. Air beras. Air beras. Sama pupuk kandang. Iya, dan kebetulan ini yang sudah jadi. Biasanya dia seminggu, tapi ini alhamdulillah udah sebulan. Biasanya semakin lama disimpan dia malah semakin bagus. Ih, aku mau nanya boleh ya? Iya, boleh. Ini namanya siapa? Raja. Oke, gimana seneng nggak bisa sekolah terus bisa nanam langsung di sekolahnya nih? Seneng banget. Paling seneng kalau ngambil tanaman apa? Kalau panen? Jagung? Oh, tomat. Kenapa seneng sama tomat? Bisa dibenyek katanya. Bisa jadi Buat bikin sambal sambal ya. ya? Jadi sambal. Bu, ini anak-anak kelas berapa sih, Bu? Pas. Tinggi-tinggi ya Ren ya? Iya. Ini hampir kalah kamu juga lihat. Iya. Sekarang kita lagi bersama teman-teman dari mana nih Bu? Vokasi, level vokasi. Vokasi, oke. Bu, dari teman-teman di sini itu anak berkebutuhan khusus ya Bu ya? Iya. Lagi bikin upcycling dari bahan-bahan sisa ya Bu ya? Iya. Sampah sisa ya? Boleh diceritain seperti apa sih Bu prosesnya? Kita kan langkah pertama itu mewarnai kertas yang sudah tidak terpakai. Nah, kalau udah diwarnai ya kita keringkan. Kalau udah dikeringkan baru ke proses pelipatan dan menggunting dua bagian. Ada yang bagian ngelipet, ada yang menggunting untuk membuat pola bunganya. Nah, terus sebelah sini bagian untuk Lem ya, Bu, ya? ngelem dulu untuk di awal. Untuk menjadi sebuah bunga, ini sebelah sini. Nah, dia gulung pakai lem tembak, nggak bisa pakai lem biasa, karena pasti suka lepas. Jadi ini tuh bikin apa Bu? Kerajinan bunga? Iya. Oke, kerajinan bunga. Bu, ini kan sekolah inklusi ya Bu? Ini kelas berapa ya Bu kira-kira? Ini level anak-anak? SMA. Oh, Kelas sudah 10, SMA ya? 11, 12. Bu, gimana sih dengan keterbatasan tapi mereka tuh bisa kreatif gitu Bu? Ya, kalau kita arahkan sih sebenarnya bisa. Cuman kalau untuk melihat hasil sempurna itu kayaknya agak belum ya gitu. Jadi masih ada proses bantu dari guru. Oh, jadi ini sebenarnya salah satu langkah untuk melatih mereka untuk fokus ya Bu ya? Ya, bener. Dan juga kadang kan teman-teman juga masih ada yang motorik halusnya kurang. Iya. Ya, jadi kan dari menggunting, memotong. Jadi terlatih juga ya. Berarti ini semua dari barang-barang atau sampah begitu ya Bu ya? Oh, kalau untuk hasilnya sendiri itu Yang udah nanti jadi? ada yang dibuat untuk hiasan atau ada yang dijual mungkin Bu? Kebetulan kemarin ya, Iya, kita ada pameran event ya. ya. Alhamdulillah terjual seperti yang ada di belakang, sebagian sisa itu sisa dari hasil penjualan. Bagus Saya ya. ambil Jadi Boleh dijual dilihat. juga ya Bu ya? Iya. Oke, sekarang Sobat Citarum ini ada apa sih? Lerak ya? Iya, jadi di sini itu sekarang bagian membuat sabun lerak dan ekoenzim. Nah, seperti apa prosesnya? Coba Bu bisa Bu, dijelaskan. BTW kayak kurma ya? Iya, ini Buahnya? banyak juga yang ngira ini kurma, tapi sebenarnya ini sabun lerak bijinya. Dan zaman dulu itu untuk mencuci tuh pakai ini, cuman emang tergantikan sama sabun kimia. gitu. Sebenarnya kita bisa kembali ke masa lalu untuk lebih bagus, sebenarnya lebih sehat dengan lerak ya. Iya, Ini mungkin cara pertamanya boleh Bu diceritain gimana? sebenarnya ada dua cara, cuman kita cara yang kita pakai itu direbus selama kurang lebih 45 menit. Itu fungsi rebus itu selain untuk mengempukkan ketika diperas-peras, juga bisa untuk membuat
sabun lerak ini lebih awet. Oke. Setelah direbus, diremas-remas, dihancurkan Ibu seperti ini ya? Iya, diremas-remas. Nih, sampai keluar busanya nih Sampai Sobat keluar. Citarum. Tuh. Terus kalau misalkan udah hancur nanti bisa dipakai langsung nggak Bu? Apa Bisa, gimana? bisa dipakai langsung. ya? Tapi biar menambah wangi itu kita kasih serai atau lemon biar ada wangi-wanginya. Lebih wangi lagi Ada ya. esensialnya. Nih, Iya. udah keluar loh busanya loh Sobat Citarum nih ya. Oh, jadi ini sabun alami ya, Bu? Iya, ini tidak membuat pencemaran di lingkungan. Sebenarnya sebelum dikasih pewangi juga ini udah ada wangi-wanginya ya? Iya. Wanginya wangi alami gitu ya. Kalau ekoenzim nih Bu, boleh ceritain nih Bu seperti apa? Ekoenzim ini proses pertama itu pencacahan kulit buahnya gitu. Kita pilih kulit buah juga yang bagus, tidak busuk gitu. Setelah dicacah, kita kasih gula sebagai bahan energi untuk berkembangnya bakterinya gitu. Terus habis itu didiamkan selama kurang lebih 3 bulan. Ketika proses masih 2 minggu, itu harus sering dibuka tutup botolnya gitu. Biar Seperti yang ini ya Bu ya, Iya. contohnya ya. setiap hari dalam 2 minggu dibuka biar gasnya keluar gitu. Oke, siap Bu. Terima kasih informasinya ya. Iya. Ini kita bawa pulang Bu ya. Boleh. Buat di rumah cuci piring tuh, lihat sabunnya udah banyak tuh. Ayo kita menabung, Ayo kita menabung, menabung ke bank sampah. menabung. Ayo diangkat. Ayo jalan. Oke, Sobat Citarum, sekarang ini kita bisa melihat ya, banyak yang timbang. Timbang apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Kalau ini penimbangan sisa-sisa minyak bekas ya, minyak di lantai memang setiap Jumat itu teman-teman TKA dan TKB menabung masing-masing. Tergantung bagaimana mereka di rumahnya mengumpulkan. Ya. Ada yang minyak jelantah, kemudian ada yang botol bekas, ada pun yang tutup-tutup botol dan lain sebagainya. Kardus juga. Ya, kardus juga semuanya. Berarti semua sampah dibawa dari rumah masing-masing. Ya, dari masing-masing. Pak, ini kan dari anak usia dini. Harapannya apa nih Pak untuk anak usia dini tentang lingkungan dari Bapak sendiri? Ya harapannya ke depannya kan memang sekarang udah pemanasan global ya seperti itu dan lain sebagainya, kita usahakan anak-anak bisa lebih spesifik lagi ketika memilah sampah, dan kita pun memang mengenalkan kan kita ada 3 sampah ya, ada warna biru untuk sampah botol, kemudian warna kuning dan warna hijau. Dan kita memang dari ketiga tong sampah ini anak-anak sebisa mungkin untuk mereka bisa melakukan membuang sampah sesuai pada Buang sampah sesuai jenisnya, ya, keren ya. sesuai jenis. Iya, jadi dari dini ya Pak, dari kecil mereka sudah dikenalkan untuk memilah sampah ya. Jadi biar terbiasa sampai mereka besar, Sampai mereka besar. mereka udah terbiasa untuk memilah sampah, Sobat Citarum. Karena kita lagi nongkrong di kantinnya Sekolah Alam Karawang dan duduknya di sampah loh. Iya loh, ini terbuat dari botol-botol plastik bekas ya Bu ya. Ini yang bikin siswa juga Bu? Betul, ini yang bikin siswa SM9. Jadi memang kan di kami tiap kelas itu mereka mempunyai disediakan 1 botol air mineral. Jadi kayak misalkan di kantin juga masih ada beberapa yang masih kemasan plastik. Nah, untuk meminimalisir itu sampah, jadi di tiap kelas itu kami sediakan lab itu, kemudian selesai jajan mereka bersihin plastiknya, masukin ke botol seperti itu. Dan jadilah meja dan kursi. Kemudian dioper ke yang tenaganya lebih besar, KKSM 9, karena kan untuk membuat ekobrik ini ngerojoknya Iya. butuh tenaga Iya. gitu. Jadi KKSM 9 yang akhirnya menjadi sebuah produk gitu. Di sini kursi, di area gardening tadi ada pagar tuh. Nah, pagar juga dari ekobrik. Ekobrik juga. Dari botol-botol ekobrik. Iya, tadi kan ada di sini kan sekolahnya punya kantin sendiri dan di dalam gitu ya Bu. Nah, cara kantin ini kelola sampahnya sendiri itu gimana Bu? Jadi memang anak-anak kami larang untuk jajan di luar, Iya. karena kita tidak tahu ya keamanan jajanan di luar, sehingga kami menyediakan kantin. Nah, kemudian kantin di sini pun kita konsep memang bentuknya ya seperti kafe seperti ini supaya anak-anak juga merasa nyaman gitu. Kemudian membawa wadah, dan kantin pun menyediakan wadah. Jadi kita tidak menggunakan, ketika saat ini anak-anak makan bakso tidak menggunakan kemasan sekali pakai, tapi memang disediakan
wadah Iya, iya. untuk mereka seperti Jadi itu. kalau mau beli seblak, ini tuh udah ada mangkoknya loh ya. Iya, betul. Beli es teh pun udah pakai gelas Pakai sendiri. gelas. Iya, pakai Jadi nggak ada sampah ya Bu ya kalau Iya. dari jajan yang tadi tuh? Kalau sampah sebetulnya masih ada, Iya. cuman sudah kita minimalisir gitu. Di kantin pun kita menyediakan tong sampahnya sudah terpilah. Jadi memang sudah sekarang mengedukasi anak-anak. Oh, selesai makan ini kemasannya apa nih, dibuang ke tong sampah yang mana. Bu, terakhir nih Bu, harapan dari guru sekolah alam tentang anak-anak untuk menjaga lingkungan sedari dini. Seperti apa Bu? Ya, sebetulnya harapan kami ketika kami sudah mengedukasi anak-anak ya, bagaimana cara penanganan atau lingkungan, anak-anak itu selalu menjaga lingkungan ya. Anak-anak mulai aware dengan kebersihan lingkungan. Karena kan kita itu cuma punya satu bumi ya. Iya, Nah, betul. kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi gitu. Sekolah alam dengan tagline-nya satu bumi, satu dunia. Iya. Mudah-mudahan ya kita bisa jadi rahmatan lil alamin nih buat sekitar gitu. Karena memang alhamdulillah kami pun punya kegiatan rutin gitu. Kita bersama-sama semua siswa kita ke masyarakat gitu, kita bersihin got, bahkan kita juga sempat susur sungai gitu ya untuk bersihin sampah gitu. Jadi kita ada program seperti itu bersama anak-anak gitu. Si Ibu hatur nuhun pisan ya udah nemenin saya sama Teh Reni keliling. Terima kasih banyak Sama-sama Teh Reni dan Teh Sani. Jangan bosan di sini. Ibu semoga terus semangat mengedukasi anak-anak ya Bu Ya, ya. insya Allah.